selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yuniati Damaresnata, NIM 226111042, kelas A, Prodi PGSD, semester 3, mata kuliah Pendidikan IPA SD. Di sini saya akan membahas materi tentang hakikat IPA. Nomor 1, pengertian pembelajaran IPA di SD. Istilah ilmu pengetahuan alam atau IPA dikenal juga dengan istilah sains. Kata sains ini berasal dari bahasa Latin yaitu scientia, yang berarti saya tahu. Dalam bahasa Inggris, kata sains berasal dari kata science yang berarti pengetahuan. Science kemudian berkembang menjadi social science yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS, dan natural science yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Menurut Rianto, IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis, penerapan secara umum, terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen, serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya. Adapun ciri umum dari suatu ilmu pengetahuan adalah merupakan himpunan fakta serta aturan yang menyatakan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai ilmu, IPA memiliki karakteristik yang membedakannya dengan bidang ilmu lain. Ciri-ciri khusus tersebut dipaparkan berikut ini. A. IPA mempunyai nilai ilmiah, artinya kebenaran dalam IPA dapat dibuktikan lagi oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan prosedur seperti yang dilakukan terdahulu oleh penemunya. Contoh, nilai ilmiah perubahan kimia pada lilin yang dibakar, artinya benda yang mengalami perubahan kimia mengakibatkan benda tidak dapat dikembalikan ke sifat benda sebelumnya sebelum mengalami perubahan atau tidak dapat dikembalikan ke sifat semula. B. IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Perkembangan IPA selanjutnya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta saja, tetapi juga ditandai oleh munculnya metode ilmiah yang terwujud melalui suatu rangkaian kerja ilmiah, nilai dan sikap ilmiah. C. IPA merupakan pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, eksperimentasi, observasi, dan demikian seterusnya kait-mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain. D. IPA merupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan dengan bagian-bagian konsep yang telah berkembang sebagai suatu hasil eksperimen dan observasi yang bermanfaat untuk eksperimentasi dan observasi lebih lanjut. E. IPA meliputi 4 unsur, yaitu produk, prinsip, proses, dan sikap. Produk dapat berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Proses merupakan prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi pengamatan, penyusunan hipotesis, perancangan atau eksperimen, percobaan atau penyelidikan, pengujian hipotesis melalui eksperimentasi, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan.
Aplikasi merupakan penerapan metode atau kerja ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Sikap merupakan rasa ingin tahu tentang objek fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai IPA, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan alam adalah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang berupa fakta. Fakta yang diperoleh dari gejala-gejala alam yang berkembang melalui metode ilmiah dan sikap ilmiah. Ilmu pengetahuan alam didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan, dan deduksi untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. Ada 3 kemampuan dalam IPA, yaitu kemampuan mengetahui apa yang diamati, kemampuan untuk memprediksi apa yang belum diamati, dan kemampuan untuk menguji tindak lanjut hasil eksperimen serta dikembangkannya sikap ilmiah. Pembelajaran IPA sebagaimana tujuan pendidikan dalam taksonomi Bloom bahwa pembelajaran dapat memberikan pengetahuan kognitif, sebuah keterampilan psikomotorik, kemampuan sikap ilmiah afektif, pemahaman, kebiasaan, dan apresiasi. IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, sehingga prospek perkembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA di sekolah sebaiknya yang pertama memberikan pengalaman pada peserta didik sehingga mereka kompeten melakukan pengukuran berbagai besaran fisik. 2. Menanamkan pada peserta didik pentingnya pengamatan empiris dalam menguji suatu pernyataan ilmiah atau hipotesis. Hipotesis ini dapat berasal dari pengamatan terhadap kejadian sehari-hari yang membuktikan pembuktian secara ilmiah. 3. Latihan berpikir kuantitatif yang mendukung kegiatan belajar matematika, yaitu sebagai penerapan matematika pada masalah-masalah nyata yang berkaitan dengan peristiwa alam. Yang keempat, memperkenalkan dunia teknologi melalui kegiatan kognitif, kreatif dalam kegiatan perancangan dan pembuatan alat-alat sederhana maupun penjelasan berbagai gejala dan keampuhan IPA dalam menjawab berbagai masalah. Pembelajaran IPA pada sekolah, terutama pada sekolah dasar atau SD, diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Konsep IPA di sekolah dasar merupakan konsep yang masih terpadu karena belum dipisahkan secara tersendiri, seperti mata pelajaran kimia, biologi, dan fisika. Ruang lingkup bahan kajian IPA untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional bahwa
Standar kompetensi lulusan mata pelajaran IPA meliputi aspek-aspek antara lain: A. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. B. Benda, materi, sifat-sifat, dan kegunaannya meliputi cair, padat, dan gas. C. Energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, pesawat sederhana. D. Bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Berdasarkan dari beberapa tujuan dan ruang lingkup pembelajaran IPA di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pembelajaran IPA membekali siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu, pengetahuan, meningkatkan keterampilan proses, serta kesadaran untuk menghargai alam ciptaan Tuhan dan melestarikan lingkungan alam sekitar, serta sebagai dasar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 2. Hakikat IPA. Menurut Puskur 2007 pasal 6 menyebutkan bahwa hakikat IPA mengandung 4 unsur utama dalam IPA, di mana dari keempat unsur tersebut merupakan ciri utama yang utuh, yaitu meliputi A. Sikap, misalnya rasa ingin tahu tentang fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang mendasari masalah di dalam alam yang dapat dipecahkan melalui prosedur ilmiah. B. Proses, prosedur atau cara pemecahan masalah melalui metode ilmiah. C. Produk, berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. D. Aplikasi, penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sujana 2013, hakikat IPA atau sains jika ditinjau dari sudut ontologi, epistemologi, dan aksiologi ada 3, yaitu IPA atau sains sebagai produk, IPA atau sains sebagai proses, dan IPA atau sains sebagai sikap ilmiah. Adapun uraian dari hakikat IPA atau sains tersebut yaitu sebagai berikut. A. IPA sebagai produk. Produk-produk yang dihasilkan oleh manusia pada dasarnya diperoleh dari perkembangan ilmu pengetahuan. Sains dipandang sebagai produk karena isi dan sains tersebut merupakan hasil kegiatan empiris dan analitis yang dilakukan oleh para ahli. Produk-produk sains menurut Sarkim 1998 berisi tentang fakta-fakta, prinsip-prinsip, hukum-hukum, konsep-konsep, serta teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan atau memahami alam serta fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya. B. IPA sebagai proses. IPA sebagai proses yaitu bagaimana cara mendapatkan IPA. IPA sebagai proses merupakan suatu tahapan untuk memperoleh produk IPA. IPA sebagai proses sangat berkaitan erat dengan keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains merupakan cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan alam. Cara untuk memperolehnya yaitu melalui keterampilan proses sains. Menurut Widodo, ada beberapa keterampilan proses sains, yaitu keterampilan mengamati, keterampilan merencanakan dan melaksanakan percobaan, keterampilan menafsirkan dan menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. C. IPA sebagai sikap ilmiah. Sikap sains atau sikap ilmiah berbeda dengan sikap terhadap sains. Sikap ilmiah merupakan sikap para ilmuwan dalam mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sedangkan sikap terhadap sains merupakan kecenderungan seseorang suka atau tidak suka terhadap sains. Yang ketiga, alasan IPA diajarkan di sekolah dasar. Alasan itu dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yakni A.
IPA berfaedah bagi suatu bangsa. Kiranya tidak perlu dipersoalkan panjang lebar. Kesejahteraan itu di dalam bidang IPA sebab IPA merupakan dasar teknologi, sering disebut-sebut sebagai tulang punggung pembangunan. B. Bila IPA diajarkan menurut cara yang dapat, maka cara yang tepat, maka IPA merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis. Misalnya IPA diajarkan dengan mengikuti metode menemukan sendiri. Dengan ini siswa dihadapkan pada suatu masalah, umpamanya dapat dikemukakan suatu masalah, dapatkah tumbuhan hidup tanpa daun? Siswa diminta untuk mencari tahu dan menyelidiki hal ini. C. Bila IPA diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri oleh siswa, maka IPA tidaklah merupakan mata pelajaran yang bersifat hafalan belaka. D. Mata pelajaran ini mempunyai nilai-nilai pendidikan, yaitu mempelajari potensi yang dapat membentuk kepribadian anak secara keseluruhan.